Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Wasikum wa ya nafsi bidaqallahu faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa addi sayyata alhasanata tamhuha wa khaliqin nasa bihulukin hasanin. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang berbahagia, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita dan memuliakan kita karena kita berada di majelis ilmu, juga di tempat yang mulia, di masjid walaupun di emperannya, di taman-taman surga. Semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surga setelah kita merasakan nikmat dan nyamannya berada di taman-tamannya. Saya sudah keluar keringat ya. Ini bukan karena grogi ya, tapi karena setelah makan ya. Ya biasa memang setelah makan kemeringat ya. Kalau habis sholat kok nggak kemeringat ya? Kalau habis beramal soleh kok nggak keluar keringat ya? Ya karena pas makan tuh sungguh-sungguh betul menikmati ya. Barakallahu fikum kepada donatur yang sudah memberikan infak berupa makanan untuk berbuka puasa bagi yang berbuka puasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala sama dengan orang yang berpuasa. Jika tidak berpuasa pun maka barang siapa memberikan makan juga Allah Subhanahu wa taala akan memberikan makan nanti di akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal solehnya dan menjadi tabungan di akhirat kelak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya menyampaikan materi spesialis adab ya. Jadi materi dari adab satu ke adab yang lain. Hari ini akan saya sampaikan tentang adab sebelum berilmu atau adab qabla thalabul ilmi. Ada adab-adab yang mesti dipenuhi oleh seorang muslim sebelum dia belajar. Nah, thalabul ilmi itu tentunya di banyak hal, di banyak tempat. Belajar tidak hanya di sekolah. Ya, hari ini sering orang mengartikan belajar hanya di sekolah. Kalau nggak di sekolah berarti nggak belajar. Padahal tidak. Nabi bersama para sahabatnya jalan-jalan juga melakukan aktivitas pembelajaran. Memboncengkan Ibnu Abbas, dia juga menyampaikan pelajarannya. Sebenarnya orang tua memboncengkan anaknya sambil dari rumah menuju sekolah itu juga proses pembelajaran. Cuma kadang-kadang kita itu diam-diam sama anak itu ya, nggak ada proses belajar. Ada sesuatu yang menarik, bisa jadi kajian Islam, bisa jadi kajian iman. Lihat orang nyebrang sembarangan, nah itu coba perhatikan, orang nyebrang sembarangan. Kamu itu calon generasi Islam ya, nggak boleh seperti itu. Jadi materi iman. Ada sesuatu mungkin di depan ada kerikil, kemudian orang tersandung jatuh. Bisa jadi materi iman. Itulah wahai anakku, kerikil itu bisa menjadikan orang tersandung. Karena apa? Iman yang paling rendah itu adalah menyingkirkan rintangan di jalan. Kalau seorang melihat rintangan di jalan, kok kemudian tidak menyingkirkan, sesungguhnya dia tidak punya iman sama sekali. Banyak sekali sebenarnya ya kajian-kajian yang bisa kita jadikan belajar. Jadi kita diskusi ngobrol gitu ya. Saya tadi sebelum buka ketemu Mas Didi ngobrol-ngobrol itu sebuah pelajaran. Sedang belajar kita. Karena ngobrolnya masalah akhirat, masalah silaturahim, masalah hal-hal yang kita ingin ada perbaikan, ingin ada perubahan yang lebih baik. Semuanya adalah belajar.
Jadi keliru Bapak Ibu sekalian kalau mengartikan belajar hanya di bangku sekolah. Setelah ada sebagian orang gini, kalau sudah sekolah berarti belajarnya selesai. Terus setelah sekolah selesai ngapain? Kerja. Setelah kerja nggak belajar. Gitu ya. Alhamdulillah. Masyaallah. Barakallahu fikum Bapak Ibu sekalian. Walaupun sibuk dengan aktivitas masih terus harus belajar. Karena bahkan ini Umar bin Khattab itu sampai dia gantian dengan tetangganya ya, karena dia berdagang. Dia bilang sama tetangganya, hari ini saya berdagang, besok saya menghadiri majelis taklim. Nah hari ini kamu yang datang ke majelis taklim kepada Rasulullah, nanti hasil dari kajian sampaikan pada saya, besok gantian. Jadi walaupun sudah sibuk dengan aktivitas, majelis ilmu itu nggak boleh ditinggalkan. Karena kita nggak bisa meninggalkan ilmu dan tidak boleh sudah merasa apa? Cukup dengan ilmu kita. Saya sudah cukup nih, amalnya udah banyak, ilmu nggak penting. Gitu nggak? Nggak. Adab seorang seorang thalabul ilmi, seorang pencari ilmu itu tidak sombong dengan ilmunya dan tidak merasa cukup, bahkan dia haus terus dengan ilmu. Karena bisa jadi apa? Setelah kita mempelajari ilmu, bisa jadi kita introspeksi diri. Muhasabah, ternyata amal yang kemarin saya lakukan kok kurang tepat ya. Misalnya begitu. Jadi ada perbaikan. Ilmu itu akan memperbaiki kita menjadi amal menjadi lebih baik. Makanya kenapa ulama-ulama salafus saleh dulu itu sibuk sekali dengan majelis ilmu. Bahkan majelisnya Imam Ahmad dihadiri oleh 5.000 ya. Majelisnya Imam Ahmad bin Hambal dihadiri oleh 5.000 orang. Yang mencatat itu hanya 500. Sisanya tidak mencatat. Yang mencatat itu murid asli, murid baru. Yang berapa? 5.000 tadi? Dikurangi 500? 4.500 itu murid lama. Dia hanya ingin mendengarkan kajian-kajian ilmu dari Imam Ahmad. Sudah hafal, sudah ngelotok. Tapi mereka ingin belajar adab dari beliau. Bagaimana beliau menerima tamu, bagaimana beliau ini menyampaikan pesan, bagaimana kalau dia sedang berada dalam majelis ilmu. Orang ingin belajar adabnya. Jadi boleh-boleh mendengar itu tidak ada masalah. Karena kita majelis ilmu itu ibadah. Beda sama kita ya. Satu bosenan. Yang kedua, itu doang materinya. Itu aja ustadznya. LLG apa? Lu lagi. Gitu ya. Nah itu beda ya hirosahnya, semangat majelis ilmu. Makanya ketika kita jadi anak sekolah kan nggak bosan sama guru kan? Ketemu itu lagi. Wes guru matematikanya galak ya ketemu itu lagi. Ya berapa tahun ya ketemu itu lagi, nggak boleh bosan. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, di dalam kitab-kitab adab sebelum belajar para ulama menulis ada 2 hal kesalahan dalam thalabul ilmi ya. Ada 2 kesalahan, kebanyakan para thalibul ilmi, para pencari ilmu, para penuntut ilmu, orang-orang yang datang ke masjid itu ada 2 kesalahan. Satu, salah niat. Yang kedua, salah cara. Udah. 1 salah niat, 2 salah cara. Jadi dia nggak dapat, niatnya aja salah. Niat ketika dia ingin menuntut ilmu itu salah, alias tidak benar. Bagaimana niat thalabul ilmi yang benar? Nanti kita kaji ya. Lah, masalah niat ini Bapak Ibu sekalian, kita paham dengan hadis Nabi ya. Hadis Nabi SAW yang dimasukkan oleh Imam Nawawi dalam hadis Arba'in Nawawiyah yang pertama. Hadis Arba'in Nawawi yang pertama, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in man nawa. Sesungguhnya setiap amal tergantung niatnya, dan seseorang akan mendapatkan sesuai dengan niatnya. Anda niat belajar thalabul ilmi untuk mendapat jodoh, dapat jodohnya ya. Tapi nggak dapat yang lain. Pengen dapat wanita, pengen dapat apa tuh dapat, karena sesuai dengan niatnya kan.
Datang ke majelis ilmu ingin dapat makan, dapat insyaallah ya. Dapat makannya. Kalau niatnya hanya makan ya. Buka puasanya saja misalnya gitu ya. Jadi setiap amal tergantung pada niatnya. Kalau seorang itu niatnya baik, ya, berbuat baik niatnya baik sampai kepada Allah. Berbuat baik niatnya nggak baik, ya, maka juga tidak sampai ya. Para ulama sampai menjelaskan inilah yang membedakan antara muamalah dan ibadah. Makan itu hukumnya apa? Makan hukumnya apa? Wajib, sunnah, mubah, haram, makruh. Mubah ya. Artinya nggak makan tuh nggak dapat pahala sebenarnya ya. Makan itu orang kafir makan itu ya nggak kemudian itu bernilai ibadah, enggak. Akan bernilai ibadah ketika niatnya untuk takharub ya. Agar setelah makan digunakan untuk beribadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian dia mengerjakan makan sesuai dengan adab-adab yang diajarkan Nabi, itu baru bernilai ibadah. Jadi kalau seorang makan nggak pakai bismillah, dosa nggak? Enggak. Makan berdiri dosa nggak? Enggak. Cuma dia nggak dapat pahala. Di samping juga nanti dia akan sakit. Ya. Nabi mengajari makan duduk, makan pakai bismillah, makan pakai tangan kanan. Ya. Makan nggak boleh kebanyakan, juga nggak boleh kekurangan ya. Kurang nggak boleh, lebihnya nggak boleh ya. Nah, kalau diniatkan untuk mengikuti tuntunan Nabi, maka makan menjadi berpahala. Demikian juga mandi. Mandi itu ya, bangun tidur mandi. Setelah itu sholat subuh. Kalau malamnya dia itu berjima dengan istrinya, ya, berkumpul dengan istrinya, terus dia mandi. Terus setelah mandi dia wudhu sholat subuh. Jika niat mandinya hanya mandi, bukan mandi jinabah, maka sholat subuhnya tidak sah. Misalnya lupa niat, jadi mau adus sopo. Nah, dia diulangi mandi lagi, kemudian sholat subuh lagi. Jadi hanya karena niat itu bisa tidak sah. Jadi kita mandinya mandi apa? Kan mandi keramas. Kan keramas nggak harus apa? Nggak harus habis lima ya. Perempuan wanita muslimah ya, kan mandi keramas nggak harus setelah apa? Haid, ya. Dia mandi aja. Mandi keramas ya? Iya, ngapain? Aduh, apa ini? Rasanya cuacanya apa? Aduh, apa gerah apa namanya? Wis pokoknya itu nggak enak ya, mandi. Apa niatnya? Mandi aja. Bukan mandi jinabah. Nah, kalau mandi junub harus diniatkan mandi junub. Ada tata caranya sesuai dengan tuntunan Nabi. Jadi hanya masalah niat. Itu maka bisa bernilai ibadah dan tidak bernilai ibadah. Itulah yang membedakan perkara-perkara yang sifatnya ibadah atau menjadi muamalah biasa. Makan itu muamalah biasa sebenarnya. Nah, tapi kalau diniatkan untuk ibadah, untuk mencari ridho Allah, jadi bernilai ibadah. Demikian juga Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, thalabul ilmi. Thalabul ilmi itu kalau niatnya bukan lillah ya, bukan untuk mencari ridha Allah, maka itu juga tidak bernilai ibadah. Ada banyak orang yang meniatkan thalabul ilmi itu untuk mencari selembar kertas. Namanya ijazah. Kalau setelah menikah namanya ijabsah ya. Beda ya. Menikah tujuannya apa? Ini kalau nggak dapat suratnya nggak sah ya. Beda lagi ya. Atau dia belajar untuk mendapatkan nilai. Ayo belajar sana, biar nilainya bagus. Memalukan kalau masuk anak guru nilainya 4. Ya. Kalau seorang muslim punya anak belajar kok ditanyakan nilai, perlu diperbaiki niatnya. Sana belajar biar kamu dapat ijazah. Setelah dapat ijazah terus dapat kerja. Setelah dapat kerja terus dapat uang. Setelah dapat uang terus dapat makan. Setelah makan kamu BAB. Setelah itu mati. Masuk surga. Enak men. Ya. Nah, harus diperbaiki niatnya. Kenapa kita mengirim anak-anak ke sekolah? Apakah untuk betul-betul mencari ilmu? Beda loh, mencari ijazah dengan mencari ilmu. Banyak sarjana itu nggak punya ilmu.
tapi dia punya selembar ijazah. Ya, insinyur kon bangun ra iso. Ngapa? Oh, mungkin pas belajarnya turu. Nah, orang ngantuk. Kalau enggak tugas nyontek. Nyontek ya, ada tugas, sini, aku ada tugas nih, kita ngerjakan. Tolong kerjain lah, mungkin gitu. Jadi nggak dapat ilmu. Ya. Ada bisa bangun tapi nggak punya ijazah. Contohnya tukang bangunan. Ya, ini bangun iso, tapi nggak punya ijazah. Malah bahkan dia lebih pintar dari insinyur kadang-kadang. Insinyur kadang-kadang kakean ngomong ora iso kerja. Kadang-kadang gitu ya. Banyak hari ini sarjana itu ya apa ya? Kemana kesana kemari yang bawa ijazah, ngelamar pekerjaan. Sarjana ngelamar, karena tujuannya lebih ijazah untuk ngelamar. Harusnya kalau dia mencari ilmu, maka ilmunya dipraktekkan gitu loh. Misalnya sarjana perdagangan, lah kok di kantor perdagangan nggak usah, langsung ke pasar saja. Kalau perlu nggak usah nyari ijazah di universitas, ijazahnya nyari di mana? Di pasar aja, langsung menuju pasar, bergaul sama orang pasar. Oh begitu caranya dagang, sukses dia tanpa ijazah, tanpa sekolah, tapi dia dapat ilmu. Nah itu hanya karena niat itu bisa tidak mendapatkan pahala. Baik, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Tirmidzi, Abu Dawud ya, dari Abu Hurairah, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama ilman mimma yubtagha wajha Allah azza wa jalla la yata'allamuhu illa la yata'allamuhu bihi illa liyusiba bihi arada minad dunya lam yajid arfal jannah yaumal qiyamah. Barang siapa yang menuntut ilmu, man ta'allama mimma yubtagha wajhallah, barang siapa menuntut ilmu yang seharusnya untuk hanya mencari wajah Allah saja, hanya untuk mencari ridha Allah. Ini hadisnya menjelaskan ya, harusnya setiap talab ilmu hanya mencari ridha Allah, ilmu apapun ya, baik ilmu akhirat maupun ilmu dunia, apalagi ilmu agama ya, yang seharusnya hanya untuk mencari wajah Allah, la yata'allamuhu, kemudian dia tidak mencarinya ilmu itu bihi ya, illa liyusibu arada minad dunya, kecuali untuk mendapatkan sedikit kenikmatan dunia, lam yajid arfal jannah yaumal qiyamah, dia tidak akan mendapatkan bau surga pada hari kiamat. Ngeri nggak hadisnya? Ngeri banget Bapak Ibu. Yakin? Ya kalau saya dulu termasuk ya, kuliah untuk dapat jasa, sudah saya tobat, saya sudah bertobat, kemudian sekarang kalau bekerja nggak pakai jasa ya, ya paling kalau khatib dipanggil, Zat Mislan SPD I, malah sampai I ya, saya bukan dari IAIN padahal, terserah lah gitu ya, bukan saya yang minta gitu ya, SPDI gitu, sarjana pendidikan Islam, sarjana sak PNID katanya, apa terserah lah gitu ya. Ya ngasih dewe saya nggak enak ya jadi ya, ilmu apa bukan dari agama, ilmu agama juga nggak punya, sedikit saja ya, pengalaman saja, kemudian diberi titel ya, malu sebenarnya ya, nggak usah pakai titelan sebenarnya ya. Nah, cuma kalau nggak ada titel itu tempatnya di bawah ya, kalau yang paling atas tuh khotib nomor 1, profesor, doktor, insinyur, MM, SS, SSMI, SSS, wakai tenan, itu nomor 1. Nah kalau Ustadz Mislan itu nomor bawah, ya enggak apa-apa lah gitu ya, terpaksa kasih video ben sejajar sama yang lain. Ada beberapa teman tuh yang kemudian nyari ini ya, nyari SPD dengan cara bayar dengan apa, karena memang kadang-kadang di beberapa masjid itu nggak diterima kalau nggak punya titel ya sudah LC gitu boleh ya. Beberapa teman lulusan Matali pakai LC lulusan Cemani Solo, nah, gitu ya. LC beneran ya, Mahatali 2 tahun kok LC itu 7 tahun di mana? Libya atau di Timur Tengah ya? Ini nggak apa-apa ya SPDE apa? Jadi harus bertaubat ya, bertaubat kalau niatnya untuk selembar ijazah. Memang di tengah-tengah kita tuh kalau nggak pakai ijazah nggak bisa kerja.
tapi bisa makan, ya. Kerja mungkin nggak bisa, tapi bisa makan. Karena kata Imam Syafi'i, saya nggak bingung hidup ini. Kalau saya hidup, pasti ada makanan, pasti bisa makan. Kalau saya mati, pasti ada kuburan. Sederhana kan? Nggak mungkin mati ora bisa dikubur. Kuburannya habis, nggak ada. Ya. Nek mati pasti ada kuburan. Kalau hidup pasti makan, walaupun gratisan. Biasa golek gratisan terus tiap siang nggak apa-apa juga, boleh-boleh saja kok gitu. Ya. Wong saya aja nggak datang diundang berarti tat makan ke sana gitu loh. Coba bayangin ya. Nggak ngapa-ngapain diundang suruh supaya makan ya. Bisa makan. Mas Safi ya. Jadi hadis ini barang siapa yang menuntut ilmu yang seharusnya diperuntukkan ya, yubtago, dia hanya mencari ridha Allah SWT, sementara dia mencarinya untuk sedikit kenikmatan dunia, pujian, jabatan, piala, ijazah, makan, minum, istri, anak, semua ya, untuk hal-hal yang sedikit kenikmatan dunia. Diterjemahkan sedikit kenikmatan dunia, aradat dunia itu sedikit saja, sedikit nikmat dunia, maka dia tidak akan mencium bau surga. Lah, kalau surga aja baunya nggak dicium, masuk surga nggak? Kan enggak lah. Padahal bau surga itu kata Nabi bisa dicapai, bisa dibau dari jarak 500 tahun perjalanan. Masya Allah ya, jauh loh. 500 tahun perjalanan, dalam hadis yang lain disebutkan seperti jarak antara langit dan bumi. Itu 500 tahun perjalanan. Langit satu ke langit berikutnya juga 500 tahun perjalanan. Itu nggak bisa dicium. Nah, kalau orang soleh itu bisa mencium bau surga, kita bisa mencium ini. Coba ini, tercium nggak bau surga? Sudah mencium belum sekarang? Tercium. Udah berarti taman-taman surga kan? Gitu. Majelis ilmu, tercium. Masya Allah, indah, nikmat banget ya. Betul loh, berkumpul dengan orang soleh, dapat ilmu, kemudian berada taman surga. Udah tercium baunya gitu. Udah hampir masuk bleng ke surga, insya Allah ke jannah ya. Nah kalau nggak pernah masuk ke taman, masuk terus langsung bleng itu nggak mungkin ya, gitu ya. Jadi ngeri banget Bapak Ibu sekalian. Dalam hadis yang lain, seorang yang dia thalab ilmu bukan lillahi ta'ala, maka dia dimasukkan Allah ke dalam neraka. Ya banyak hadis-hadis lain ya. Misalnya tentang 3 orang ya, 3 orang yang dimasukkan dalam neraka pertama kali. Satu seorang alim atau seorang ulama ya, ahli ilmu. Yang kedua seorang mujahid. Yang ketiga seorang hartawan ya. Ya seorang yang dia banyak infak tapi masuk neraka. Seorang ulama yang dia banyak dakwah masuk neraka. Seorang mujahid yang berjuang dalam masuk neraka. Hadisnya panjang. Baca sendiri ya. Kenapa? Hanya masalah apa? Niat. Jadi niatnya salah. Ya, Bapak Ibu mohon maaf ya. Ini adab ya. Jadi para ulama itu betapa penjagaan terhadap adab itu nomor 1. Jadi diluruskan dulu niatnya. Jadi kalau milih ke tempat pendidikan tuh niatnya apa dulu? Sekolah boleh bebas loh. Bahkan mungkin ada orang, anak saya sekolahnya di Nasrani aja nggak apa-apa. Ya tergantung niatnya mau ngapain di sana. Menjadikan mereka tobat. Ya nggak apa-apa kan. Biar semua anak-anak persgurunya tobat semua. Maka masuk misalnya, ini nggak apa-apa. Nah, kalau kemudian ingin mendapat ilmu agama, lah kok dari orang yang bukan ahlinya, salah dong. Salah niat nggak dapat apa-apa. Nah, tapi di sini saya mengingatkan saja adalah bahwa niat itu harus untuk mencari ridha Allah. Kenapa? Agar supaya langgeng gitu ya. Kalau kita ijazah sobek, ya, piala hancur, harta selesai dimakan, jabatan ada masanya, apalagi pujian ada masanya, ya kejuaraan ada masanya. Sementara, jadi tidak langgeng. Sementara kalau ridha Allah itu abadi. Dan ini niat saja sebenarnya sudah menenteramkan hati ya. Orang itu kalau niatnya benar, pasti dia hatinya tenang. Anak belajar juga nggak kemerungsung. Ya, coba misalnya dia belajar matematika sampai rumah nilainya 0. Apa yang disampaikan ayah bunda? Bu, maaf ya aku nilainya 0. Oh 0 sayang. Kalau niatnya lurus kita, oh nggak masalah, kamu belum belajar. Nanti belajar ya. Tapi kalau niatnya keliru, apa 0? Hah? 0 dok. Anaknya ini memalukan apa, pelang-pelang apa lagi ya gitu ya. Niatnya nggak benar ya. Dan niatnya nanti apalagi nih terima rapot. Ini nilai kok semuanya merah, ini kemana?
Udah matang Bu, udah merah semua ya. Misalnya gitu ya. Ya. Jadi sebenarnya nggak boleh Bapak Ibu sekalian. Kita melatih anak-anak itu karena nilai, karena supaya dipuji. Ayo kamu juara internasional loh. Bahkan ada amalan akhirat itu nilai tujuannya dunia. Ada loh, maaf ya. Dia masuk pondok tahfidz. Setelah hafid Al-Quran 30 juz, dia masuk universitas dengan cara gratis. Hanya untuk dapat gratis, dia menyelesaikan 30 juz. Padahal satu huruf sama dengan 10 kebaikan. Dan hafid itu tingkatnya tinggi di akhirat. Masa diganti dengan kuliah di universitas? Barang siapa 30 juz, maka kuliahnya gratis. Nah, yang dapat nama siapa? Universitasnya. Oh, Undip. Maaf, tidak menyebut ya. Universitas ini bagus. Anak-anak yang tahfidz gratis loh. Ngapain Mas? Saya pernah ingatkan seorang hewan, teman saya. Tat, apa nggak salah? Antum masukkan putra antum ke tahfidz, setelah itu dekat UNES masalahnya. Setelah itu mau masuk ke universitas supaya gratis. Daripada gitu kan tahfidz sudah nilainya tinggi sekali. Emang kalau orang hafidz nggak bisa makan? Hah? Orang hafidz itu malah harganya tinggi sekali kok gitu. Di Serpong ya, itu seorang hafidz gajinya 10 juta, dapat rumah, dapat istri, dapat macam-macam. Di Serpong, itu perumahan elit. Itu ditempatkan jadi imam masjid. Imam itu 10 juta. Di Kalimantan tuh, di Arab Saudi malah bisa 100 juta ya, imam masjid toh. Imam itu yang syaratnya apa? Hafidz Quran, bacanya bagus. Nggak mungkin. Yang nggak makan tuh lulusan universitas, ya, nggak punya akhlak, nggak punya adab, masuk kerja ditolak di mana-mana, ya. Oh, wah ini kamu ngepek pasti. Nanti kalau ngepek kamu korupsi. Susah dapat kerja, ya. Maka penting sekali apa? Adab dan akhlak ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin demikian dulu ya. Sesi 1 dari adab thalabul ilmi tentang pentingnya niat, ya. Luruskan niat. Silahkan memilih sekolah apa saja, tapi niatnya harus benar. Kalau orang niatnya benar, mesti ilmu yang dicari juga harus benar. Gak mungkin dia niatnya benar kok ilmunya ecek-ecekan, ya. Di sana belajar matematika supaya jadi ahli matematika. Anak wis ahli terus meh ngapa? Wis botak wis entek rambutnya meh ngapa? Harusnya kan untuk ibadah kan, untuk akhirat sama kamu mencari ilmu supaya bermanfaat untuk manusia dan hanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena amal kalau tidak untuk mencari ridha Allah, maka dia sia-sia belaka. Demikian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah menjelang misa. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.